Rifki, mangga dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan tema pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Next slide. Teman-teman semua, sebelum kita membahas Waalaikumsalam. Recording in progress. Sebelum kita membahas seperti apa pemikiran pendidikan yang dipikirkan oleh Ibnu Khaldun tersebut, perlu kita ketahui terlebih dahulu biografi Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun dengan nama lengkap Abu Jaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Beliau itu asli orang Hadramaut ya, asli Yaman. Tuh. Adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Nah, beliau lahir pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunisia dan meninggal tanggal 17 Maret 1406 di Mesir, Kairo. Nah, beliau menempuh pendidikan di Universitas Zaitunah. Itu ya. Dan nama orang tua beliau atau ayahnya yaitu Muhammad bin Khaldun. Dan saudara kandungnya adalah Yahya bin Khaldun. Teman-teman semua, dari biografi ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dia dilahirkan di kota Tunisia pada awal Ramadan itu ya, tahun 732 Hijriah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa beliau
tanggal 1 Ramadan tahun 732 Hijriah. Nah, perbedaannya ada yang mengatakan bahwa ada yang tanggal 27 Mei, ada yang mengatakan tanggal 7 Mei. Selain itu, ia diberi gelar yang bernama Waliuddin Al-Tunisi Al-Hadrawi. Nah, gelar Waliuddin ini adalah merupakan gelar yang diberikan kepadanya ketika ia menjabat sebagai hakim. Beliau adalah seorang hakim atau qadi di Mesir pada tahun itu dan ditambahkan pada masa pemerintahan Sultan Jahir itu ya. Pada tahun dan masa pemerintahan Al-Hadrawi. Belakangan namanya dikaitkan dengan nama kampung halamannya Hadramaut. Ya. Karena pada tahun seluruh keluarganya berasal dari Hadramaut, Yaman. Selain gelar di belakang namanya, masih banyak nama panggilan yang menunjukkan tugas status akademik atau status sosial. Ya. Al-Wajir, contohnya Ar-Rais, Al-Hajib, itu ya, Asadul Kabir, dan lain sebagainya. Nah, nama-nama yang ditambahkan di belakang namanya menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan terkemuka pada masanya, mendapat pengakuan dari berbagai kalangan ilmiah, ya, termasuk ilmuwan non-muslim. Bagaimana kita bisa mempelajari materi ini dengan judul pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan? Tentu Ibnu Khaldun bukan orang sembarangan. Beliau adalah seorang ilmuwan, seorang qadi, seorang guru yang keilmuannya diakui oleh semua kalangan, termasuk ilmuwan non-muslim. Jadi tidak semena-mena gitu ya kita mengkaji pemikiran beliau tentang pendidikan. Beliau adalah seorang ilmuwan yang hebat, ulama yang diakui semua kalangan, bahkan non-muslim tadi dikatakan gitu ya. Nah, selanjutnya Ibnu Khaldun itu dikenal sebagai ulama yang memperlakukan sejarah gitu ya sebagai ilmu dan memberikan alasan mengapa fakta tidak jelas gitu ya. Kemudian beliau mendukung apa yang terjadi. Khaldun juga dikenal sebagai ulama segala ilmu yang beliau membidangi sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, hukum, dan agama. Nah, pada usianya yang ke-20 tahun, beliau mengenyam pendidikan selama 4 tahun yang fokus pada pembelajaran tajwid, qiraat, dan hafalan Al-Quran. Nah, ia juga mempelajari hukum maliki, hadis, nabi, dan puisi. Ia belajar hadis dari Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sultan Al-Qaisi Al-Wadiyasi, penulis hadis besar dari Tunisia, dan mengajar Ibnu Khaldun tentang bahasa dan hukum. Dianugerahi dengan gelar diploma dalam bidang pengajaran. Nah, Ibnu Khaldun juga menerima ijazah dari guru-guru ulama-ulama besar terkemuka lainnya yang pernah dia singgahi ke Tunisia. Nah, selanjutnya setelah kita tahu siapa itu Ibnu Khaldun, selanjutnya marilah kita kupas pemikiran beliau tentang pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh saudari Widiarti. Padanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan saya untuk memaparkan materi. Kenapa sudah lihat?
Selanjutnya ada pokok-pokok pikiran pendidikan Islam Ibnu Khaldun. Pertama itu kurikulum dan hakikat ilmu. Nah, salah satu poin penting. Poin penting kurikulum adalah hadirnya bahan ajar yang merupakan bagian dari sains. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun membagi ilmu itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu al-ulum, al-naqliyah, itu ilmu sastra. Nah, menurut Ibnu Khaldun, ilmu-ilmu yang termasuk dalam kelompok ini adalah ilmu-ilmu tradisional dan konvensional. Al-ulum, an-naqi, al-wad'iyah itu yang kesemuanya mengandalkan informasi berdasarkan otoritas syariah yang diberikan. Nah, misalnya ilmu tafsir Al-Quran dan qiraat Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih dan alirannya. Nah, hukum waris fikih, ilmu faraid, ilmu fikih dan cabangnya. Dialektika dan persoalan konversi, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan Ibnu Khaldun juga meyakini bahwa ilmu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia mengelompokkan jenis-jenis ilmu menjadi 2 kelompok. Pertama itu nakriyah dan al-khiriyah, yang pada dasarnya semua berasal dari Allah. Ilmu nakriyah yang bersumber dari Al-Quran jelas merupakan firman Allah. Di sisi lain, ilmu akriyah yang diperoleh pada pikiran pada hakikatnya juga merupakan anugerah dari Allah, khususnya pikiran. Tidak seorang pun yang mengetahui tentang dapat membanggakan pemandangan seperti itu. Namun dengan ilmu diharapkan seseorang mampu banyak beramal, mendekatkan diri kepada Allah, dan berkontribusi positif terhadap lingkungan. Nah, dari klarifikasi ilmu Ibnu Khaldun pada tahun terlihat jelas ya bahwa pertimbangannya terhadap kurikulum yaitu materi pada tahun mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, beliau sangat mengutamakan ilmu agama karena bermanfaat bagi santri karena dapat membentuk budi pekerti untuk hidup dengan baik ya. Namun beliau berpendapat bahwa ilmu agama tidak kalah mulia dan pentingnya dengan ilmu agama. Nah, oleh karena itu pandangan sangat berbeda dengan para pendidik Islam sebelumnya, yaitu khususnya Al-Ghazali yang berpendapat bahwa mencari ilmu untuk mencari nafkah adalah perbuatan tercela. Sebagai seorang filosof Islam ya, pemikiran Ibnu Khaldun itu sangat rasional dan banyak mengikuti logika. Gaya pemikirannya didasarkan pada Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Dan meskipun terus juga ditunjang ya dalam gagasan yang dibahas secara singkat itu sebagai seorang ilmuwan dan filosof dan faktor-faktor sosio-kultural pada masa itu yang menjadikan seorang ilmuwan rasional, efisien, dan sufi. Kedua itu pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan menurut aliran praktik instrumental itu manusia mempunyai kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, terutama hewan. Sebab selain kemampuan merasakan hal-hal ini di luar diri, idrok, manusia juga mempunyai kelebihan lain, terus jantung, akal, memungkinkan pikiran untuk melakukan persepsi, abstraksi, pengetahuan indera dan imajinasinya. Oleh karena itu, sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, manusia adalah salah satu makhluk Tuhan yang berhak menjadi khalifah yang diberi tugas khusus untuk menjaga bumi dan menatanya sesuai dengan kebutuhannya. Itu surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, tujuannya itu adalah untuk memberi manfaat bagi orang-orang yang mencegah bahaya dan kemampuan berpikir bahwa interaksi sosial dan tantangan urusannya itu menghasilkan gagasan yang berbeda dan etika yang berbeda. Nah, manusia juga memperoleh kesanggupan berpikir hanya setelah
Setelah sifatnya itu binatangnya mencapai kesempurnaan dalam dirinya. Selanjutnya itu metode pendidikan Islam. Nah, metode dalam pendidikan Islam itu merupakan suatu aspek yang penting karena merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan upaya mencapai tujuan pendidikan. Sebagai bagian dari pelatihan kursus, diharapkan mampu secara kreatif melakukan kegiatan pembelajaran untuk mendapatkan respon positif dari siswa. Nah, sebagus apapun ulasan materi pembelajaran yang disiapkan, jika tidak didukung dengan metode pengajaran yang baik, maka tidak akan dapat mencapai tujuan terbesar gitu ya dalam capaian tujuan pemikiran kita. Nah, menurut ilmu hadun, peraturan yang ketat dalam pengajaran dapat berbahaya bagi siswa karena mengarah pada terbentuknya kebiasaan buruk, kekasaran atau kekerasan di kelas dengan sendirinya dapat menyibukkan jiwa dan menghambat perkembangan pribadi anak yang terkena dampak. Nah, kekerasan membuka jalan bagi kemalasan dan penipuan untuk menghindari hukuman. Selanjutnya itu relevansi pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun dengan pendidikan Indonesia di era modern. Meskipun Ibnu Khaldun hidup pada abad ke-21, namun pemikirannya itu tentang pendidikan Islam masih up to date dan relevan ya dengan pendidikan Islam dalam konteks modern diaplikasikan termasuk juga Indonesia. Nah, padahal ide-ide yang dikembangkannya selama ini cocok dan memungkinkan untuk membentuk sistem pendidikan Islam saat ini. Terdapat pemikiran berbeda dari Ibnu Khaldun yang dianggap penulis relevan dengan sistem pendidikan Islam di Indonesia saat ini, meliputi aspek tujuan pendidikan Islam, kurikulum, metode, dan pendidikan sebagai penyelenggara proses pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Risha Atika. Disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya untuk saya. Selanjutnya ada pokok-pokok pikiran pendidikan Islam Ibnu Khaldun itu yang kelima ada tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam ini menurut Ibnu Khaldun itu merujuk kepada Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya dan carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu atau kebahagiaan, yaitu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan segala hal kesenangan duniawi. Nah, tujuan ukhrawi adalah untuk melatih hamba-hambanya agar dapat menunaikan kewajiban kepada Tuhan. Tujuan dari orientasi sekuler ini adalah untuk mendidik orang yang mampu menjawab segala bentuk kebutuhan dan tantangan hidup. Nah, menurut tujuan pendidikan di Indonesia ini udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 Bab 2 dan Bab 2 Pasal 3. Nah, yang pasal pertama ini ada ditentukan bahwa pendidikan nasional adalah mengembangkan keterampilan dan meningkatkan watak dan peradaban manusia. Nah, ini tuh ditentukan membentuk bangsa yang bermartabat, harus berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap agar mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di pasal yang kedua ini ada menjadikan peserta didik ini
sebagai religius, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, orang yang mandiri, dan menjadi demokratis dan menjadi manusia yang mandiri. Warga negara yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu jelas pemikiran Ibnu Khaldun ini relevan dengan tujuan pendidikan Islam. Nah, yang kedua ada metode pengajarannya. Nah, pendidikan merupakan salah satu faktor perubahan di masa depan. Nah, berhasil atau enggaknya ini metode itu sangat penting karena kalau misalkan metodenya udah salah, nggak lihat kondisi siswa, pasti akan nggak berhasil gitu. Nah, yang selanjutnya ini terakhir ada pendidik. Tentunya merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam dunia pendidikan. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh aspek pedagogiknya. Pendidik adalah orang yang melaksanakan proses pelaksanaan pendidikan dalam masyarakat sebenarnya. Sebagus apapun desain atau metode yang diajar, tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh aspek pendidikan individu dengan kreativitas yang cukup. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan ini setidaknya terdapat pendidik yang memenuhi beberapa kompetensi penting sebagai prasyarat sertifikasi sebagai pendidik profesional. Nah, selanjutnya itu pandangan Ibnu Khaldun itu mengenai profesi guru dan hak upah di Indonesia ini yang adil, yang disebut evaluasi dan penghasilan bagi penghidupan pendidik. Hal ini memenuhi kebutuhan guru masa kini. Dan undang-undang juga sudah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 4 Pasal 15 Ayat 1 mengatur bahwa penghasilan yang melebihi kebutuhan hidup minimum berdasarkan pasal meliputi gaji pokok, tunjangan yang berkaitan dengan gaji, dan bentuk penghasilan lain tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan seperti tunjangan tanggung jawab, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, serta lainnya. Atau ada tunjangan tambahan sebagai guru berdasarkan prinsip remunerasi berbasis kinerjanya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu diskusi. Silakan teman-teman dari saya terlebih dahulu.